Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Istana Ratu Balkis ada di Indonesia. Negeri Saba yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan tersebut disampaikan oleh ahli matematika Islam, yaitu Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Candi Borobudur tak pernah dibangun oleh manusia, karena Candi Borobudur adalah istana Ratu Balkis dari negeri Saba dalam kisah Nabi Sulaiman. Itulah tafsir Fahmi Basyah berdasarkan penelitian selama 33 tahun. Fahmi yang diakui dunia sebagai ahli matematika Islam menyandarkan kajiannya pada Al-Quran. Pengarang-pengarang Arab boleh saja menyebut Saba adalah Yaman, negeri yang sangat maju pada zaman dahulu kala di sebelah barat Arab Saudi. Akan tetapi berbeda dengan itu, menurut kajian Fahmi Basyah, satu-satunya negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun atau negeri yang baik di dalam Al-Quran adalah Indonesia. Ada sekitar 40 fakta ekstras berdasarkan Al-Quran untuk membuktikan Indonesia adalah negeri Saba. Tulis Fahmi Basyah dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Ciri dari negeri Saba antara lain yaitu pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Di sana ada sebuah bangunan yang dipindah dengan cara yang tidak biasa. Fahmi Basyah mengidentifikasi itu adalah Borobudur yang dipindah dari Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang berjarak 36 km dari Borobudur. Inilah hasil kajiannya, sebagaimana dicuplik sarikan dari buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Lembah Semut. Di bagian timur Indonesia, dekat lautan Pasifik, ada Kepulauan Solomon atau Sulaiman. Disinilah kisah itu bermula. Di antara deburan ombak Pasifik, di antara dunia gaib dan dunia nyata. Setelah Nabi Sulaiman dilantik mewarisi Nabi Daud, ia berkata, "Hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung." Quran Surat An-Naml ayat 16. An-Naml yang berarti semut. Ayat 17 yang berbunyi, "Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Kemudian mereka menuju lembah semut. Ketika rombongan Sulaiman tiba, seekor semut menyeru kawan-kawannya, 'Hai semut-semut, masuklah ke tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya.' Dan mereka tidak sadar." An-Naml ayat 18. Fahmi menafsir lokasi lembah semut di Candi Borobudur. Alibinya, candi itu di lingkar pegunungan. Sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, sisi barat laut Gunung Sumbing dan Sindoro. Sebelah selatan membujur dari timur ke barat Pegunungan Menoreh. Jadi Borobudur itu memang terletak di lembah. Dan di lembah ini ada semut yang spesifik disebut semut dampo atau dompo. Semut dompo perutnya hitam, kakinya kekuning-kuningan, badannya sedikit lebih besar. Kalau Anda tergigit semut ini akan gatal, bengkak seperti terbakar, mirip seperti kena cacar. Tulis Fahmi Basyah. Reportase burung hudhud. Di lembah semut, Nabi Sulaiman memeriksa pasukan. Surat An-Naml ayat 20 berkisah, "Dan ia periksa burung, lalu ia berkata, 'Mengapa aku tidak melihat hudhud?' Sejurus kemudian hudhud datang." Merujuk ayat 22, 23, dan 24 dalam surat An-Naml. Burung hudhud menceritakan hasil reportasenya, bahwa berdasarkan pantauan mata langsung, hudhud telah meliputi negeri Saba. Di sana ada seorang penguasa perempuan yang memiliki istana megah, arsy yang azim. Kaum itu menyembah matahari, bukan menyembah Allah.
Jika para pengarang Arab menafsir itu adalah kerajaan Ratu Balkis, menurut Fahmi yang diliput burung hudhud adalah tempat yang kini disebut Istana Ratu Boko, dekat dengan Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Jarak dari Borobudur dengan Istana Ratu Boko 36 km. Jarak yang ideal bagi penerbangan burung. Papar Kiai Haji Fahmi Basya. Fahmi Basya juga menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah yang pertama, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam Istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua adalah Istana Ratu Balkis yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan juga hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Ketiga yaitu Istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut penulis, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan juga goib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana tersebut. Keempat adalah tempat bersujud menghadap matahari di Istana Ratu Boko. Di tempat inilah burung hudhud melihat Ratu Balkis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari. Dan yang kelima adalah tamasil Ratu Bilqis sedang menyingsingkan kainnya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman, yang dia sangka adalah air besar. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia negeri Sabah yang hilang. Fakta penguat negeri Sabah di Indonesia dan bukan di Yaman adalah hutan Sabah di Wonosobo dan daerah Sleman yang diambil dari nama Nabi Sulaiman. Sementara di Yaman hanya ada prasasti bertuliskan Sabung. Begitupun tempat bersujud menghadap matahari yang hanya ditemukan di Istana Ratu Boko, bukan berada di Yaman. Kemudian adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah atau Ratu Balkis. Surat ini ada di Istana Ratu Boko dan terbuat dari lempengan emas. Sementara di Yaman, surat ini tidak pernah ditemukan. Terakhir adalah pemindahan Istana Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di Yaman tidak ada bekas reruntuhan istana yang menunjukkan tanda-tanda adanya Istana Ratu Balkis. Sedangkan di Istana Ratu Boko, reruntuhan itu masih terlihat hingga sampai sekarang. Namun begitu, benar atas penelitian tersebut dikembalikan kepada kita semua. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sejarah negeri Sabah, kita seperti diajak oleh Al-Quran untuk menengok negeri kita. Sabah dan Indonesia memiliki satu kemiripan dan kesamaan, yakni dianugerahi wilayah yang subur dengan potensi pertanian dan juga perkebunan yang sangat luar biasa. Tanah kita, meminjam lirik sebuah lagu, adalah ibarat tanah surga. Tongkat dan batu saja menjadi tanaman. Belum lagi beragam sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Namun nasib negeri kita bisa saja seperti negeri Sabah. Negeri yang awalnya subur, makmur, aman, dan tentram, penuh dengan rahmat dan ampunan Tuhan yang sekejap hancur menjadi daerah tandus. Hal itu karena sikap kufur penduduknya. Lihat saja, hutan-hutan kita sudah banyak yang hancur karena dibakar, dieksploitasi tanpa reboisasi. Sungai-sungai pun menjadi rusak dan keruh akibat penambangan, racun ikan, serta dampak kerusakan hutan dan tambang batu bara. Jika kita tidak pandai menjaga dan memeliharanya, maka kerusakan dan bencana seperti yang menimpa negeri Sabah di Yaman hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kekuasaan yang otoriter seperti legenda Midas di Turki bisa saja terulang jika penguasa dan rakyat lupa diri untuk memelihara dan mengelola bumi yang makmur dan melimpah dengan merusak dan mengeksploitasi dengan melupakan etika lingkungan.
Kelak, tanah yang subur dan hutan yang hijau disertai limpahan hasil pertanian dan juga perkebunan bisa saja berganti menjadi kekeringan. Dan daerah gundul yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali tangisan dan juga nestapa. Itulah Istana Ratu Balkis yang berada di Indonesia. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.